A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umudid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa channel Ilyas Natsir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita meskipun dalam kondisi pandemi, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti acara hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari gelap kulitnya jahiliyah kepada terang benderangnya Islam, sehingga tidak ada beda antara siang dan malam karena semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis. Para pemirsa yang berbahagia, hari ini kita kembali membicarakan tentang ruqyah. Kalau pada waktu yang lalu, katakanlah pada episode yang lalu, kita telah membahas mengenai belajar meruqyah diri sendiri. Maka pada hari ini kita akan membahas mengenai ruqyah mandiri praktis. Kenapa praktis? Karena kita hanya menggunakan ayat-ayat yang kita hafal. Kalau yang lebih lengkap akan ada, tetapi kita harus secepatnya mempraktikkan ini dengan menggunakan ayat-ayat yang kita sudah hafal. Kalau kita harus menghafal yang banyak lagi, maka kita akan menunda praktek ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan langsung mempraktekkannya. Mempraktekkan cara meruqyah diri kita sendiri, dan nanti di ujung akan ada, kita usahakan praktek meruqyah keluarga kita saja di rumah, sudu anak-anak kita yang sakit, misalnya anak kecil dan sebagainya. Bagaimana caranya pada saat kita anak kita sakit, kita bingung sudah memberikan obat apapun, atau obat-obat sederhana masih tetap sakit, masih tidak mengurangi keluhannya, maka nanti akan di ujung akan kita bahas bersama. Yang pertama kita bahas dulu praktek atau praktis ruqyah mandiri untuk diri kita. Pada waktu yang lalu kita telah membicarakan mengenai apa-apa yang harus dilakukan. Kemudian kita prakteknya pada waktu yang pertama adalah hanya membacakan doa yang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita mulai dari awal. Pertama, kita harapkan kita dalam keadaan bersih. Yang junub diharapkan mandi besar dengan niat mandi junub. Yang belum berwudu diharapkan berwudu. Kemudian yang masih belum menutup aurat, kalau bisa kita tutup aurat sesuai dengan syariat Islam, baru kita mulai. Kita doa, kita wudu kita niatkan untuk apa? Kalau bisa setiap aktivitas, bukan kalau bisa, setiap aktivitas kita dimulai dengan basmalah. Kemudian kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Mari kita wudu. Kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, dan diniatkan untuk membaca dan melakukan ruqyah mandiri praktis. Wudu. Itu sudah ada niat, sudah muncul niat kita. Kemudian kita niatkan lagi. Setelah kita berwudu, sudah kita berpakaian dengan rapi, sudah dengan wudu dan pakaian menutup aurat yang sopan, kalau bisa berwangi-wangian lebih bagus.
karena membawa suasana hati menjadi tenang. Setelah itu sudah selesai semua, kita mandi, kita wudhu. Misalnya bagi yang tadi yang lebih bagus memang kalau mandi kemudian wudhu, niatnya adalah beribadah. Kemudian niatkan juga kita belajar hari ini, belajar ruqyah mandiri praktis ini dengan niat ibadah kepada Allah. Saya juga menyampaikan hal ini berniat, saya ucapkan niat saya, aku berniat menyampaikan ruqyah mandiri praktis ini untuk ibadah kepadamu ya Allah. Terimalah ibadahku untuk menjadi amal jariahku untuk duniaku dan akhiratku, untuk duniaku, dunia keluargaku, akhiratku dan akhirat keluargaku, dan dunia seluruh kaum muslimin dan akhirat seluruh kaum muslimin. Setelah itu kita mulai ada dalam hati kita niatkan untuk kesembuhan diri kita. Kita akan mulai meniatkan untuk berdoa untuk kesembuhan diri kita. Setelah kita selesai semua tadi, mari kita mulai dengan membaca istighfar. Astaghfirullah. Diharap semua ikut kalau bisa. Astaghfirullahaladzim. Camkan, ingat semua dosa-dosa kita. Dosa kita kepada orang tua kita yang sudah melahirkan kita dan kita belum mampu membahagiakan. Dosa-dosa yang sudah kita lakukan, kita istighfar, meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau bisa kita hafal, kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita ingat semua dosa-dosa kita. Kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dosa kita sudah banyak, amal kita sedikit. Mari kita doa kepada Allah. Mari kita istighfar, minta ampun semata kepada Allah. Tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa. Oleh karena itu kita istighfar, astagfirullah. 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 Setelah kita semua hati kita sudah plong, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Niat kita tetap untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya menyembuhkan penyakit yang kita rasakan. Mari kita mulai, kita lihat, kita rasakan bagian mana tubuh kita yang paling sakit. Kalau di kepala, memang dipegangkan kepala seperti yang kita bicarakan di awal. Mulai kita pegang, istighfar, memegang. Kalau di tangan, kita pegang tangan kita di bahu atau di dada atau di kaki. Nah, kalau banyak yang bagian tubuh kita yang sakit, cukup nanti dipegang di kepala saja. Anggap saja hari ini kita sakitnya di dada. Ya, kita pegang dada kita, membaca istighfar sambil kita mengeluh seperti ini, seakan-akan kita membuang penyakit dalam diri kita. Setelah istighfar, kita mulai membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengan penuh kehusuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sambil terus melus.
Setelah itu kita mencari hafalan kita, apa yang kita hafal. Mudah-mudahan kita hafal juga surah atau ayat kursi. Kita hafal, baca ayat kursi selanjutnya setelah kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sudah kita baca ayat kursi yang kita hafal. Kalau ada ayat-ayat yang lain misalnya Amanah Rasul kita baca. Tapi kalau kita hafalnya cuma itu, kita baca saja yang kita hafal. Setelah kita baca ayat kursi, lalu kita baca lagi ayat yang kita hafal atau surah yang kita hafal. Bisa jadi kita membaca surahnya surah Al-Ikhlas. Kita baca lagi sambil mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan Allah menyembuhkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh kekhusyuan kita baca. Kemudian pada saat kita diyakini, pada saat kita kalau khusyuk kita, kalau benar-benar kita menjalankan, membaca dengan kekhusyuan, dengan keyakinan, dengan mengharapkan keridhaan Allah, maka pasti ada gangguan. Misalnya pada saat kita sedang membaca ayat kursi atau Al-Ikhlas tadi, kita diserang rasa ngantuk yang luar biasa misalnya, itu jangan dibiarkan, kita harus melawannya. Kita baca lagi, kita ulangi bacaan. Misalnya kalau pada saat tengah-tengah ayat kursi kita baca, lalu diserang rasa kantuk yang luar biasa atau rasa malas yang luar biasa, dilawan, dibaca. Itu dipastikan setan yang menggoda, ingin menyuruh kita berhenti. Dan ada kemungkinan di dalam itu ada, di dalam tubuh kita ada. Misalnya, ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ngantuk, ulangi bacaannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kalau masih ngantuk, ulangi lagi sampai hilang rasa ngantuk itu. Kemudian ada rasa malas yang luar biasa, mau berhenti aja, mau berhenti. Jangan dilanjutkan. Dipastikan itu setan. Lanjutkan bacaannya, diulangi lagi sampai selesai. Baru kita lanjutkan dengan ayat atau surah yang lain. Baca qul huwallahu tadi. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pada saat atau di tengah-tengah atau di awal, di tengah atau di akhir bacaan itu, lalu ingin muntah misalnya. Kalau ingin muntah, muntah saja. Siapkan kresek. Muntah, itu keluar penyakitnya. Itu keluar penyakit. Tanda-tanda keluar penyakitnya itu muntah. Keluarkan, muntahkan. Baru diulang sekali lagi. Lalu nanti baca. Setelah kita muntah, kita lanjutkan bacaan kita. Jangan berhenti. Jangan berhenti, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Selesai. Kemudian baru kita baca doa yang kita baca pada saat kita belajar meruqyah diri sendiri. Kita sambil tetap memegang, seakan-akan kita buang. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa biqudratihi min syarri ma ajidu aw hadir. 7 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa biqudratihi min syarri ma ajidu aw hadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa biqudratihi min syarri ma ajidu aw hadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa biqudratihi min syarri ma ajidu aw hadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa biqudratihi min syarri ma ajidu aw hadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa biqudratihi min syarri ma ajidu aw hadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa biqudratihi min syarri ma ajidu aw hadir. Yakini penyakit kita akan hilang dan pasti akan terasa kalau kita benar-benar melaksanakannya. Dipastikan terasa jauh lebih enak dibandingkan sebelum kita ruqyah. Makanya itu ruqyah, dan dijamin kalau kita benar melaksanakannya akan menyembuhkan seluruh penyakit apapun. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk melakukan ruqyah mandiri. Selanjutnya untuk ruqyah mandiri kita anggap sudah selesai. Ruqyah mandiri praktis kita sudah selesai. Sekarang seperti yang dikatakan di awal tadi, bagaimana seandainya kalau anak kita sakit, panas tiba-tiba, mau dibawa ke rumah sakit atau ke dokter tengah malam, sudah tutup. Bingung kita. Jangan bingung. Kita sudah belajar hari ini. Jangan bingung. Insya Allah, jangan bingung. Yakini bahwa kita punya Allah. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Dimanapun, yang penyembuh utamanya adalah Allah. Ke dokter adalah cara. Meruqyah salah satu cara. Dan ini cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Oleh karena itu, pada saat ada anak kita sakit panas tiba-tiba, kita bingung. Tidak usah bingung. Tidak usah bingung. Kita lanjutkan ini. Caranya adalah
Yang tadi yang kita baca mulai istighfar di awal sampai qul a'udzu birabbin nas itu dibaca. Tapi yang dipegang bukan tubuh kita, tapi bagian tubuh anak kita yang sakit. Kalau dia sakit kepalanya, panas badannya misalnya, kita pegang kepalanya sambil bisa juga kalau misalnya ini perlu kompres, tapi kita gini kan. Lalu kita baca. Kalau di diri kita sendiri tadi kita baca bismillah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa muhadir. Sekarang yang kita baca coba dicamkan sambil memegang bagian tubuh anak kita yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas mudhibal ba's Ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Saya ulangi bacaannya, kalau bisa dihafal. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya, ulangi sekali lagi. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Apa artinya? Artinya, ya Allah, Tuhan manusia yang maha menghilangkan penyakit, berikanlah kesembuhan. Engkau maha menyembuhkan ya Allah. Tiada yang dapat memberikan kesembuhan melainkan hanya Engkau. Kesembuhan yang tidak meninggalkan suatu penyakit pun. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ini yang solusi yang harus yang bisa kita manfaatkan untuk katakanlah pertolongan pertama. Dan bisa menjadi pertolongan utama. Kalau misalnya sudah sehat, karena Allah mengangkat penyakit dari doa yang kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita kembali niatkan semua hidup kita ini untuk Allah, untuk berbakti kepada Allah. Dan ruqyah ini adalah merupakan bagian yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Dan saya mohon mari kita niatkan seluruh aktivitas kita untuk ibadah kepada Allah. Termasuk diantaranya adalah kita sama-sama menerapkan ruqyah mandiri praktis ini. Nasrun minallahu qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.